Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati untuk para undangan, para narasumber, dan hadirin yang berbahagia. Bersyukurlah karena kita telah diberi nikmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara seminar ini. Sebagaimana telah diketahui, pagi hari ini kita akan mengikuti seminar tentang pentingnya inovasi pendidikan. Saya selaku moderator terlebih dahulu akan menjelaskan ketentuan sesi diskusi ini. Kita akan terlebih dahulu mendengarkan pemaparan dari narasumber. Masing-masing narasumber memiliki waktu sekitar 30 menit. Selanjutnya barulah acara kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan dibagi dalam 3 termin dengan 3 pertanyaan pada tiap termin. Diskusi akan ditutup kembali oleh kesimpulan yang akan saya bawakan selaku moderator. Baiklah, kita mulai saja sesi ini dengan mendengarkan bersama materi yaitu dari kelompok 14 tentang contoh-contoh penyelesaian matematika sebagai inovasi. Untuk waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan melanjutkan handout inovasi pendidikan dengan judul contoh-contoh penyelesaian matematika sebagai inovasi dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munamir MPD, disusun oleh saya dari kelompok 14 Zahwa Hafidatul Husna dengan NPM 20 1063 10 50 148. Baik, di sini ada pendahuluan. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah yang mempunyai peranan sangat penting dalam menentukan masa depan peserta didik. Menurut NCTM tahun 2000, mereka yang memahami dan dapat mengerjakan matematika akan memiliki peluang dan pilihan yang ditingkatkan secara signifikan untuk membentuk masa depan. Oleh karena itu, pembelajaran matematika di sekolah harus disenangi dan dikuasai siswa, sehingga siswa tersebut mampu untuk mengerjakan dan memahami matematika dengan benar. Kemudian, matematika merupakan mata pelajaran yang sampai saat ini dianggap sulit oleh siswa, meskipun matematika adalah subjek yang penting dalam kehidupan manusia. Dikutip dari Siregar tahun 2017. Mengapa matematika dianggap mata pelajaran paling sulit oleh siswa? Karena dari siswa sendiri kurangnya motivasi dalam diri siswa untuk mempelajari matematika. Kemudian siswa selalu dituntut untuk memahami banyak rumus dan perhitungan. Dan dibutuhkan juga logika, ketelitian, kecermatan yang baik untuk memecahkan soal mata pelajaran matematika. Untuk itu, seharusnya diadakan inovasi dalam penyelesaian matematika dan model matematika. Kemudian, inovasi dalam penyelesaian matematika yaitu cara terbaru dalam menyelesaikan soal matematika yang dapat membuat siswa lebih mudah dan cepat dalam menyelesaikan soal. Berikut ini ada contoh-contoh penyelesaian matematika sebagai inovasi. Dari soal pengurangan, penyelesaian soal dan inovasi juga bisa diselesaikan pada operasi pengurangan. Untuk lebih jelasnya, terdapat contoh soal dan penyelesaian seperti di bawah ini. Biasanya, untuk memecahkan soal pengurangan, dapat dihitung secara bersusun seperti yang terlihat pada layar. Dengan adanya inovasi, cara penyelesaian matematika dapat diselesaikan dengan cara yang lebih mudah dan praktis seperti di bawah ini. 8.000 dikurangi 4.567. Hasilnya 3.433. Dengan inovasi dan cara penyelesaian matematika yang mudah dan praktis, dari 8.000 kita kurangi 1 menjadi 7.999. Kemudian dari 4.567 kita kurangi 1
menjadi 4.566. Hasilnya sama seperti sebelumnya, yaitu 3.433. Bisa dilihat pada layar. Kemudian, penyelesaian soal dengan inovasi juga bisa diselesaikan pada operasi perkalian. Untuk lebih jelasnya, terdapat contoh soal dan penyelesaian seperti di bawah ini. Setiap kali kita mengerjakan soal perkalian, sama halnya kita biasanya menghitung dengan cara bersusun, seperti yang terlihat pada layar. Dengan adanya inovasi cara penyelesaian matematika, dapat diselesaikan dengan cara yang lebih mudah dan praktis seperti di bawah ini. Misalnya 26 dikali 24 sama dengan 624. Di sini, angka pertama yang ditandai dengan warna biru, angka 2 itu memiliki angka di atasnya, yaitu 3. Nah, untuk yang angka selanjutnya, yang sudah ditandai dengan warna merah, angka 6 dikali dengan angka 4. Untuk itu, untuk yang 2, di atasnya ada 3, itu 3 dikali 2, maka hasilnya 6, seperti yang diwarnai biru. Nah, untuk selanjutnya yang 6 dan 4 itu, 6 dikali 4, maka hasilnya 24, seperti yang berwarna merah itu. Bisa dilihat pada gambar. Seperti halnya contoh yang selanjutnya, yaitu 108 dikali 102 sama dengan 11.016. Maka bisa dihitung seperti yang sebelumnya. Untuk 10 itu biasanya angka 11. Maka 11 dikali 10 hasilnya 110. Kemudian angka 8 dikali dengan angka 2, yaitu hasilnya 16. Maka hasilnya 11.016. Penyelesaian soal dengan inovasi juga bisa diselesaikan pada operasi pembagian. Untuk lebih jelasnya, terdapat contoh soal dan penyelesaian seperti di samping ini. Seperti halnya sebelumnya, setiap kali kita mengerjakan soal pembagian, maka kita akan menghitungnya dengan cara hitung bersusun, seperti yang terlihat pada layar. Dengan adanya inovasi dan cara penyelesaian matematika dapat diselesaikan dengan cara yang lebih mudah dan praktis, seperti di bawah ini. Misalkan 396 dibagi dengan 3 sama dengan 132. Dengan cara menghitungnya, untuk yang berwarna biru, angka 3, maka 3 dibagi 3, dibagi oleh pembagi yang tadi. Jadi kita bagi satu-satu, seperti yang terlihat pada gambar. 3 dibagi 3 sama dengan 1, yang berwarna biru. Kemudian 9 dibagi 3 sama dengan 3, yang berwarna merah. Dan 6 dibagi 3 sama dengan 2, yang berwarna kuning. Nah, untuk pembagian sisa seperti yang terlihat pada layar, misalkan 795 dibagi 5 sama dengan 159, cara menghitungnya yaitu seperti halnya dengan tadi, namun kali ini ada perbedaan. Untuk 7 dibagi 5 sama dengan 1, dia itu ada sisa 2. Maka duanya itu dijadikan ditaruh di depan 9, maka jadinya 29. Maka dari itu 29 dibagi 5 sama dengan, mohon maaf, sepertinya ada salah penulisan oleh saya. Di situ seharusnya 25 ya. Jadi 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nah kemudian, mohon maaf, saya ulangi. Untuk 795 dibagi 5 sama dengan 159, yaitu 7 dibagi 5 sama dengan 1, di situ masih ada sisa 2, maka 2-nya itu ditulis di sebelum angka 9. Maka di situ akan menjadi 29 dibagi 5 menjadi 5, dan sisa 4. Nah, untuk 4-nya itu ditaruh di sebelum angka 5, maka menjadi 45. 45 dibagi 5 sama dengan 9.
Untuk itu adalah pembagian sisa bisa dilihat pada layar. Untuk pewarnaannya juga bisa dilihat masing-masing pada layar. Penyelesaian soal dan inovasi juga bisa diselesaikan pada materi bentuk akar. Untuk lebih jelasnya, terdapat contoh soal dan penyelesaian seperti di bawah ini. Misalkan 512 dari akar 3 sama dengan 8. Dan 4.912 dari akar 3 sama dengan 17. Inovasi cara penyelesaian soal bentuk akar seperti di samping dapat diselesaikan dengan cara menjumlahkan tiap angka yang ada di dalam akar. Di sini, dari 512 dari akar 3 sama dengan 8, maka cara menghitungnya 5 ditambah 1 ditambah 2, maka hasilnya 8. Kemudian, 4.912 dari akar 3 sama dengan 17, maka di sini menghitungnya 4 ditambah 9 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 17. Untuk kesimpulannya, kesulitan siswa dalam menyelesaikan persoalan matematika terjadi adalah salah satunya karena kurangnya motivasi dalam diri siswa untuk mempelajari matematika. Untuk itu, harus diadakannya inovasi dalam penyelesaian matematika dan model matematika. Inovasi dalam penyelesaian matematika yaitu cara terbaru dalam menyelesaikan soal matematika yang dapat membuat siswa lebih mudah dan cepat dalam menyelesaikan soal. Dengan pengerjaan yang lebih mudah dan cepat dapat menimbulkan ketertarikan dalam diri siswa. Ketertarikan itu dapat membuat siswa termotivasi untuk mempelajari matematika lebih jauh lagi. Sehingga dengan adanya inovasi, diharapkan kemampuan dan minat siswa akan bertambah di masa yang akan datang. Cukup sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Teteh atas materinya yang telah disampaikan. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan, waktu dan layar saya persilakan. Baik, sepertinya tidak ada yang ingin ditanyakan dan sepertinya pemaparan dari Teh Wawa itu cukup jelas ya. Untuk sesi yang terakhir yaitu sesi penutup. Terima kasih atas kehadirannya untuk menghadiri acara seminar kita pada kali ini tentang inovasi pendidikan. Semoga materi yang tadi dipaparkan oleh para narasumber bermanfaat bagi kalian semua.
Terima kasih, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.